Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani, NIM 208042410047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkoperasian di Indonesia. Video pembelajaran ini sekaligus digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah UMKM dan Koperasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa saja tujuan dari video pembelajaran kali ini. Nah, video pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian dapat memahami apa sih koperasi itu, bagaimana sejarahnya, lalu apa tujuan dari koperasi itu sendiri, apa saja landasan dari koperasi itu, apa saja motivasi berkoperasi, manfaat yang kita dapatkan setelah kita bergabung ke dalam koperasi, apa saja prinsip koperasi, dan lain-lain. Sehingga diharapkan setelah mempelajari materi pada video pembelajaran kali ini dapat memotivasi kalian untuk turut bergabung dalam menjadi anggota koperasi atau turut memberikan edukasi kepada warga di sekitar tempat tinggal kalian yang belum mengenal apa itu koperasi. Sebelum mempelajari koperasi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus untuk gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Materi selanjutnya yaitu sejarah koperasi. Jika kita berbicara mengenai sejarah koperasi, tentunya ini akan sangat panjang, dimulai dari sejarah koperasi dunia hingga sejarah koperasi di Indonesia sendiri. Pada kali ini saya akan membicarakan sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia ini pertama kali dikenalkan oleh Raden Arya Wiratmodjo di Tasikmalaya pada tahun 1896, di mana pada saat itu koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu rakyat yang terjerat oleh hutang. Kemudian pada saat itu koperasi berkembang sangat pesat dan kemudian ditiru oleh Budi Utomo dan SDI. Kemudian koperasi kembali menjamur pada tahun 1933. Pada saat itu keluar undang-undang yang mirip dengan Undang-Undang Nomor 431. Kemudian pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia dan mendirikan Koperasi Kumiai. Nah, pada awalnya koperasi ini berjalan dengan lancar, tetapi kemudian beralih fungsi digunakan Jepang sebagai alat untuk menggeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Nah, kemudian setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya pada tanggal 17 Juli 1947 yang kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi, dan kita mengenal Bapak Koperasi Indonesia yaitu Budi Utomo, di mana Budi Utomo beliau mengusulkan pendirian koperasi dibagi menjadi 3, yaitu koperasi produksi, konsumen, dan koperasi kredit. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa tujuan koperasi itu sendiri bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan bersama sebagai anggota dari koperasi itu sendiri. Tujuan koperasi sendiri adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yaitu asas koperasi, di mana asas koperasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu asas demokrasi, yang kedua yaitu asas kekeluargaan, yang ketiga yaitu asas kebersamaan, yang keempat yaitu asas keadilan sosial, dan yang terakhir yaitu asas gotong royong.
Asas koperasi yang pertama yaitu asas demokrasi, di mana dalam hal ini yaitu demokrasi ekonomi, pemberdayaan UMKM sebagai satu kesatuan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Asas koperasi yang kedua yaitu asas kekeluargaan, di mana setiap anggota harus mempunyai kesadaran untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi atau dalam hal-hal yang sekiranya berguna baik untuk koperasi itu sendiri maupun bagi anggota dalam koperasi tersebut. Asas koperasi yang ketiga yaitu asas kebersamaan, di mana asas ini mendorong UMKM dan koperasi untuk secara bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas koperasi yang keempat yaitu keadilan sosial, di mana dalam hal ini setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta pemberdayaan koperasi berdasarkan efisiensi yang berkeadilan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, adil, dan mampu berdaya saing. Asas koperasi yang terakhir yaitu asas gotong royong, di mana setiap anggota harus mempunyai kesadaran dalam hal toleransi, tidak egois, tidak individualis, dan mau bekerja sama satu sama lain dalam anggota koperasi tersebut. Baik, kita memasuki materi selanjutnya yaitu landasan Pancasila. Landasan Pancasila ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu landasan ideal, yang kedua landasan struktural, yang ketiga landasan mental, dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan yang pertama yaitu landasan ideal. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, tentunya koperasi tidak lepas dari badan hukum. Landasan ideal koperasi Indonesia yaitu Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, tentunya koperasi harus menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat kepribadian yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Landasan koperasi yang kedua yaitu landasan struktural. Undang-Undang Dasar Nomor 1945 merupakan landasan struktural koperasi, di mana dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa koperasi merupakan sokong guru perekonomian nasional. Selain itu, dalam GBHN Nomor 1993 juga ditegaskan bahwa hakikat pembangunan nasional itu sendiri yaitu pembangunan manusia dan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tentu sesuai dengan fungsi koperasi itu sendiri, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan manusia pada umumnya. Landasan yang ketiga yaitu landasan mental. Landasan mental koperasi ini berupa kesadaran pribadi dan setia kawan. Koperasi sebagai organisasi yang tentunya melibatkan peran serta masyarakat yang lebih banyak, sebaiknya koperasi dilibatkan dalam upaya pembangunan. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan dari bawah yang berakar di masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Landasan koperasi yang terakhir yaitu landasan operasional, di mana dalam hal ini pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 merupakan landasan operasional koperasi, di mana dalam pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan kemakmuran masyarakatlah yang menjadi prioritas utama, bukan kemakmuran perseorangan. Maka dari itu, perusahaan yang tepat adalah koperasi. Materi selanjutnya yaitu prinsip koperasi, di mana menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip koperasi ini terdiri dari 7 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu keanggotaan koperasi itu sendiri bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan koperasi bersifat demokratis, kemudian pembagian sisa hasil usaha itu didasarkan pada besaran usaha dari masing-masing anggota itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemberian balas jasa secara terbatas
terhadap modal, kemudian yang kelima yaitu kemandirian, yang keenam pendidikan koperasi, dan yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai lambang dari koperasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari lambang koperasi itu sendiri. Yang pertama yaitu roda gigi yang menggambarkan upaya kerja keras yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu rantai yang menggambarkan persahabatan yang kokoh. Yang ketiga yaitu padi dan kapas yang menggambarkan kemakmuran yang diusahakan oleh koperasi itu sendiri. Yang keempat yaitu timbangan yang menggambarkan keadilan sosial sebagai dasar dari koperasi itu. Yang kelima yaitu bintang dalam perisai yang menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi. Yang keenam yaitu pohon beringin yang menggambarkan sifat kepribadian dan kemasyarakatan dari masyarakat Indonesia. Yang ketujuh yaitu tulisan koperasi yang menggambarkan sifat kepribadian dari koperasi Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu warna merah putih yang menggambarkan sifat nasional kita. Materi selanjutnya yaitu manfaat koperasi. Nah, berdasarkan uraian materi yang sudah disampaikan sebelumnya, tentunya sampai di sini teman-teman sudah dapat menyimpulkan apa saja sih manfaat yang akan kita peroleh ketika kita bergabung ke dalam koperasi. Nah, di sini dipaparkan 4 manfaat koperasi. Yang pertama, koperasi dapat meningkatkan penghasilan bagi para anggotanya. Mengapa demikian? Dengan kita menjadi anggota koperasi itu, maka tentunya kita juga akan mendapatkan pembagian sisa hasil usaha. Kemudian yang kedua, koperasi itu dapat meningkatkan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya koperasi, misal di lingkungan tempat tinggal kita, maka koperasi tersebut tentunya akan membutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang usaha yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu sejahtera, maka sudah pasti dapat disimpulkan bahwa taraf hidup masyarakat itu meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu koperasi dapat turut meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu program koperasi itu sendiri yaitu pemberian beasiswa bagi para anggota koperasi atau beasiswa bukan anggota koperasi itu juga ada. Nah, dengan beasiswa tersebut tentunya dapat meminimalisir mereka yang tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan. Maka dari itu, koperasi turut berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan di masyarakat. Materi yang terakhir adalah motif berkoperasi. Motif berkoperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu motif ekonomi, yang kedua adalah motif sosial, yang ketiga adalah motif budaya, dan yang terakhir adalah motif politik. Motif yang pertama yaitu ekonomi. Dengan motif ekonomi ini, kita dapat menumbuhkan penghasilan, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan semangat untuk wirausaha, dan lain-lain. Kemudian motif yang kedua yaitu motif sosial, di mana kita dapat menumbuhkan sifat kemanusiaan, kekeluargaan, gotong royong, persaudaraan, dan lain-lain. Dan motif yang ketiga yaitu motif budaya, di mana kita dapat menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik, kedisiplinan, hidup yang terencana dan terprogram, dan lain-lain. Dan motif yang terakhir adalah motif politik, di mana kita dapat menumbuhkan aspirasi, melatih kepemimpinan, dan lain-lain. Untuk menambah wawasan kalian terkait materi yang saya sampaikan, kalian dapat mengakses sumber informasi berikut ini. Selain itu, kalian juga dapat berkunjung ke koperasi di sekitar tempat tinggal kalian untuk mendapat wawasan yang lebih banyak.
Sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.